فيك نسعد مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرسل ربي بلغنا بجاهه. Suri toladan akhlaknya Nabi yang kita terlalu jauh dengan Nabi. Kenapa? Karena terlalu banyaknya kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Ternyata apa? Allah menjembatani kita dari Nabi dengan wasilah para kiai. Sehingga apa? Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad bisa terjaga sampai kita atas jasa para ulama dan kiai. Saya punya banyak sekian cerita bagaimana kemudian kiai-kiai kita menunjukkan akhlaknya yang luar biasa. Bukankah Islam itu hadir dengan dua risalah? Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di Wonogiri, Jogja bagian selatan, itu ada wali Allah namanya Mbah Marzuki. Tapi mohon maaf, kita bisa mengatakan orang itu wali karena masyhur, guru-guru kita mengatakan itu wali. Beda dengan zaman sekarang, baru viral di TikTok sudah disebut wali. Contohnya Joko Kendil, baru terkenal viral di TikTok gara-gara kemana-mana keliling Jawa jalan katanya naik macan putih, sudah dikatakan wali. Padahal kalau mau jadi wali ukurannya terkenal, tentunya banyak wali yang lahir dari TikTok. Contohnya Ganjel atau yang paling baru, begitu sulit lupakan shit. Malah tenan anak gue Samsudin. Padahal dikatakan la yahriful wali illal wali. Nah, Mbah Marzuki ini juga saya cerita. Saya kenteng-kenteng mohon supaya jangan ngelakoni contoh sangka kiai itu gampang banget. Mbah Marzuki ini terima tamu Bapak Ibu. Tangannya digigit nyamuk. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Muka-muka ketinggalan. Tanggung deh. Pengajian amplopnya tipis kalangan cincin. Tangan beliau digigit nyamuk Pak. Begitu digigit nyamuk cuma diliatin saja sama Mbah Kiai. Begitu nyamuknya kenyang warnanya merah dipukul, tapi yang ditampilkan bukan nyamuknya, samping nyamuknya. Akhirnya apa yang terjadi? Nyamuknya terbang. Para tamu bertanya, Mbah Yai, kenapa yang Anda pukul bukan nyamuknya tapi sampingnya? Apa jawaban Mbah Yai Marzuki? Kalau yang saya pukul nyamuknya, niatku donor darah mubazir. Jadi kiai itu digigit nyamuk, niatnya donor darah. Coba, bagaimana kemudian para kiai itu menjaga akhlaknya? Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, Gus Jarot saking Bahati, kula saking Kiai Muhammad Muradi. Nasabe beda, nasibe ya beda. Mulai pengajian amplope ya beda. Tapi ora kena ngiri. Soalnya apa? Kita hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Betul? Gus Jarot iso nyontoh ngaji kula, tapi ingat, strategi bisa di copy, rezeki nggak bisa di paste. Jenengan santai mawon, jangan pernah meragukan masa depanmu. Kenapa? Karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe, artinya nggak ada yang tahu. Lemone sama bapak-bapak kabeh. Apa kan? Empuk kabeh. Apa bojomu kok cerewet?
Zara Manda aja ngaman deh amplop ini. Aja nganti wis tipis lali. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dhisik. Ya Allah, saya pengajian 22 tahun baru dituban cangkirnya paling kecil. Kere. Yang penting rasa. Kita cium baunya sangit. Pak Wakil memang cangkirnya dituban kayak gini ya Pak Wakil. Dasar miskin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah itu harus ngopi karena saya nggak merokok. Kenapa saya suka ngopi? Karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Maka mbak-mbak belajarlah dari kopi, tetap jadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang-orangmu mati resok tidak bikin rayu melawan karambol. Sama-sama penuh dengan bedah. Ingat mbak, cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek. Ya masuk lanang ayu cok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung kayak yang Tuban ada banyak Habib. Itu adalah cara Allah menjaga keberlangsungan ajaran Nabi melalui para dzurriyyahnya. Saya beruntung, saya dekat dengan gurunya Habib, mbahnya Habib, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Al-Khalaf. Dan saya merasakan betul bagaimana kemudian kedekatan dengan orang-orang soleh, apalagi dzurriyyahnya Nabi, itu banyak memberikan keberkatan kepada kita. Yang sering saya contohkan Bapak Ibu, saya kenal dengan Habib Lutfi menjadi murid beliau sejak tahun 2000. Tahun 99 saya masuk lokalisasi, tahun 2000 saya kenal dengan guru saya Habib Lutfi. Luar biasanya adalah dari pertama kali saya sowan berjumpa dengan beliau, ada satu kalimat yang sampai hari ini ketika berjumpa dengan saya pasti keluar dari lisannya Habib Lutfi. Apa? Setiap kali beliau memandang saya dari jauh, beliau selalu mengatakan juragane teko. Padahal di saat beliau menghentikan juragane teko, saat itu saya miskin kuadrat, gak punya apa-apa. Walaupun sebenarnya mbah saya ini kaya 7 turunan, persoalannya saya keturunan nomor 8. Wes hilang duitnya. Tapi apa? Saya meyakini bahwa kemudian kalimat yang keluar dari mulut lisannya orang soleh itu adalah doa. Maka Imam Asy-Syafi'i beliau memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kecintaan kita kepada orang-orang soleh. Imam Syafi'i mengatakan uhibbus sholihin, saya mencintai orang soleh, walastu minhum, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Makanya nyuwun saya, kalau anda merasa tidak soleh, cintailah orang soleh. Kalau anda merasa salah, maka banyaklah bergaulah dengan orang soleh. Alaikum bimujalasatil ulama. Untuk apa tujuannya? La'alli an anala bihim syafa'ah, supaya saya mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari orang soleh. Buktinya apa? Saya miskin dipanggil juragan sama Habib Lutfi sampai hari ini. Tahun 2006-2007, di saat saya diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan kemelaratan, saat itu Bapak Ibu saya diuji, anak saya susunya habis, saya punya uang 50.000, pilihannya 2, uang ini untuk beli susu anak saya, atau saya sowan ke Pekalongan ngaji sama guru saya untuk salam tempel. Karena saya punya kebiasaan kalau ketemu kiai-kiai saya, guru-guru saya pasti punya salam tempel, walaupun apa adanya. Bahkan tidak jarang saya hutang untuk ketemu guru saya untuk salam tempel. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Beb, sorry ya, saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera.
konangan bojoku modar. Ki salah. Bojo galak iku jenenge ora ki. Sabar lan tawakal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana wa bil hadi Minum kopi rasanya nikmat, endang. Goblok. Apa kan? Buka kacamata nih. Anak ganjen. Sorry ya, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Aku buka kacamata rondo pingsan kan. Aku ya tenang. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat, dari itu
mana panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dusun Godong Jati, Bendonganti, desa Bancirejo, nopo Plandirejo, Plandirejo, kecamatan nopo Pelumpang, yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tuban rahimakumullah. Beli gorengan bakule perawan ayu pokoknya lemu. Hai orang Tuban yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bagaimana saya tidak jatuh cinta? Sudah jam 11, Anda masih duduk di sini menunggu sang kekasih tercinta. Dan akhirnya setelah ditunda 1 minggu, malam hari ini kita bersua atas nama cinta. Maka saya katakan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Saya akan semakin cinta kalau kopinya cepat datangnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mendengar di daerah sini banyak mutakhorijin atau alumni dari Pondok Pesantren Al-Mujahadah Lebuyangan. Salah satu kesuksesan seseorang dalam menuntut ilmu itu tentunya dibimbing oleh para masyayikh atau para guru. Maka kenapa dikatakan al ilmu bila syaikhin fasyaihuhu syaitan, ilmu tanpa guru, gurunya adalah setan. Kalau sampai salah milih guru, gurunya adalah mbahnya setan. Kalau kopinya telat, panitianya cucunya setan. Salah satu perintah kewajiban mengikuti guru atau menanyakan segala sesuatunya kepada guru, tentunya firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Makanya orang-orang dahulu kalau punya persoalan itu sowannya kepada kiai, minta didoakan, minta dinasihati. Beda kalau orang sekarang ketemu kiai, tidak minta didoakan, tidak minta dinasihati, tapi minta barokah selfie. Kenapa? Karena kiainya ganteng sekali, walaupun belum ada kopi. Saya mau cerita bagaimana kemudian di Lebuyangan ada banyak masyayikh yang luar biasa. Salah satunya adalah pengasuh pondok pesantren atau pendiri pondok pesantren Al-Mujahadah, Simbah Kiai Ahmad Dardiri, yang merupakan adik kandung dari Mbah Hadi. Abah Hadi itu bapaknya Gus Jarroh, punya adik namanya Mbah Dardiri. Nah, saya mau cerita Bapak Ibu, betapa kemudian kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Satu ketika Mbah Dardiri tidur di ruang tamu, ada maling datang masuk ke dalam rumah. Simbah Kiai sedang tidur ayam. Jadi mohon maaf, setengah turu setengah melek, setengah sare setengah melek. Kenapa? Ya karena belum minum kopi tadi. Saya pikir saya datang malam sudah telat, ternyata lebih telat kopinya. Dan akhirnya datang juga. Setelah ditunggu lama ternyata cangkirnya kecil banget. Ini menandakan panitianya kecil anggarannya. Rambutnya gondrong. Cangkirnya gak perlu salaman bareng gitu.
Lagi yang aneh meneh tegane siji sedotane sak paling mbane. Goblok. Iki sedotan kok nggih ganjel cangkem. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Badardiri ini sedang tidur, ada maling datang pengen mencuri di rumahnya Mbah Kiai. Padahal Mbah Kiai Ahmad Dardiri ini, mohon maaf, sedang setengah tidur. Saku kanannya beliau dirogoh sama maling. Ternyata malingnya salah. Duitnya Mbah Dardiri bukan berada di saku kanan, tetapi di saku kiri. Sehingga malingnya keluar dengan penuh kekecewaan hatinya karena tidak mendapatkan apa yang ingin dicurinya. Begitu malingnya pulang keluar dari rumah, dipanggil sama Mbah Kiai. Iki cah iki ngopo meneh? Kebelet yo ya Allah. Iki sing yo putune apa mbane? Kayaknya cucunya untuk modus mbahnya. Ya maklum wis tua kelepe jebol. Mungkin lah nguyuh mesti unine piyok. Begitu malingnya keluar, si Mbak Kiai bangun. Malingnya dipanggil. Maling, salah. Duitnya ning kene iki. Kemudian apa yang terjadi? Malingnya dipanggil, justru dikasih uang oleh Mbah Kiai. Ketika Mbak Kiai ditanya, Mbak Kiai kok malah dikasih uang, kenapa malingnya? Kasihan kalau sampai malingnya pulang dengan penuh kekecewaan. Ini Kiai. Beda dengan Bapak Ibu masyarakat Pelandi Rejo. Ono Kiai munggah panggung nganggo kacamata, pakai tongkat, pakai blakon, langsung dirasani, wow, si buta dari buahan. Apa Bu? Ini cepet banget masih aja kok aja. Masa mau ya cepet biar gitu. Masih bayi orang nyewoi. Nah, artinya apa? Bahwa kemudian saya sebagai santri NU itu bersyukur. Begitu banyak suri tauladan, begitu banyak contoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang kita tidak bisa melihatnya secara langsung itu dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh ulama dan kiai yang merupakan pewaris para nabi. Sehingga kemudian apa? Senantiasa keimanan, keislaman kita bisa terjaga. Kenapa? Karena begitu banyaknya al-ulama alladzina hum warasatul anbiya.